Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Bobo di sini dalam channel Bobo Deyos. Kita kali ini akan membahas video pembelajaran tentang cara memelihara kesehatan alat gerak tubuh. Setelah kemarin kalian semuanya belajar mengenai alat gerak tubuh, ada alat gerak tubuh pasif yaitu tulang, alat gerak tubuh aktif yaitu otot. Sekarang kita harus tahu bagaimana cara memelihara kesehatan alat-alat gerak tersebut. Untuk mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan alat-alat gerak tersebut, kalian harus mengetahui kelainan-kelainan apa saja yang biasa terjadi pada setiap alat gerak. Alat gerak yang pertama akan kita pelajari adalah tulang. Kelainan apa saja yang biasanya terjadi pada alat gerak tulang? Yang pertama adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Kelainan ini terjadi akibat jatuh atau kecelakaan. Fraktura ada dua jenis. Yang pertama adalah fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka artinya keadaan patah tulang tersebut mengakibatkan tulang merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang tertutup adalah keadaan tulang patah tetapi masih berada di dalam otot. Tulang tidak keluar. Seperti pada gambar. Kelainan tulang yang kedua adalah osteoporosis. Kelainan tulang akibat osteoporosis ini disebabkan oleh pengeroposan tulang. Mengapa tulang bisa mengeropos? Karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium secara optimal. Biasanya osteoporosis ini terjadi pada orang-orang yang sudah tua karena tubuh sudah tidak lagi mampu menyerap kalsium. Kelainan tulang berikutnya biasa terjadi pada tulang belakang. Kelainan tersebut biasanya akibat aktivitas kita yang tidak baik. Kelainan tulang belakang itu ada tiga. Yang pertama adalah lordosis, yang kedua kifosis, dan yang ketiga adalah skoliosis. Untuk membedakan yang ketiga kelainan tulang belakang ini, Bapak ada sedikit cara mudah untuk menghafalkannya. Yang pertama, lordosis. Perhatikan Bapak. Lordosis. Lordo. Nah, saat kamu mengucapkan dosis, do itu do, dada. Maka lordosis itu kelainan tulang belakang di mana dada atau tulang belakangnya menjorok ke depan. Ya. Biasanya lordosis dodo ya ngapalnya. Lordosis itu kelainan tulang belakang di mana tulang belakang itu menjorok ke depan. Ini lordosis. Selanjutnya yang kedua adalah kifosis. Nah, untuk menghafalkannya mudah. Saat kamu menyebutkan fo, keluarkan seluruh udara di dalam tubuhmu. Fo. Ya. Seperti ini. Kifo. Ya. Kifosis, tulang belakang ini ke belakang, membungkuk. Ya, biasanya orang kifosis, bentar. Aduh. Kifosis, kelainan tulang belakang kifosis itu karena tulang belakang itu membengkok ke belakang. Ya. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Nah, seperti huruf S, berkelok-kelok ya. Jadi skoliosis itu seperti ini.
menghafalkannya? Skoliosis. Jadi tulang belakangnya bengkok, bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Nah, tulang belakangnya ini bengkok seperti huruf S. Gitu ya. Cara menghafalkannya mudah toh? Kamu hafalkan dulu 3 itu. Lordosis, kyphosis, skoliosis. Kemudian untuk membedakannya mudah. Lordosis berarti membengkok ke depan. Kyphosis itu berarti membengkok ke belakang. Tulang belakangnya bengkok ke belakang. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis. Jadi tulang belakangnya seperti huruf S, membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri. Mudah tuh menghafalkannya? Anak hebat pasti bisa. Oke, berikutnya untuk kelainan pada organ gerak aktif yaitu otot. Untuk kelainan pada organ gerak aktif yaitu otot akan Bobo jelaskan melalui gambar berikut. Kelainan pada organ gerak aktif yaitu otot, yang pertama adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Atrofi ini hampir kebalikan dari hipertrofi, tapi penyebabnya berbeda. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kelainan organ gerak otot yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kelainan otot yang keempat adalah tetanus. Kelainan otot ini disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Baiklah, kalian semuanya sudah mengetahui beberapa kelainan-kelainan pada alat gerak pasif dan aktif, yaitu pada tulang dan otot. Sebagian besar kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pola hidup yang salah. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan sehari-hari yang salah. Dan yang ketiga adalah bawaan dari lahir. Untuk itu kita harus belajar bagaimana cara-cara agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Salah satu penyakit bawaan yaitu misalkan kaki X, itu dapat dihindari dengan cara saat masih di dalam kandungan, ibu hamil sebaiknya banyak mengkonsumsi sayuran bergizi dan susu yang banyak mengandung kalsium. Berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini dapat kita cegah, salah satunya adalah dengan cara makan dan minum minuman yang mengandung kalsium tinggi. Selain itu harus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Minimal 1000 langkah sehari dapat mengurangi risiko terkena penyakit pengeroposan tulang atau osteoporosis ini. Dan berikutnya, untuk mencegah kelainan tulang belakang lordosis, kyphosis, dan skoliosis, pola hidup kita atau kebiasaan-kebiasaan kita harus diperbaiki. Seperti saat duduk, posisi duduk saat kalian di kelas, jangan terbiasa duduk membungkuk, meletakkan kepala di atas meja. Ya.
ya. Seperti itu akibatnya nanti tulangnya membungkuk, tulangnya bisa melengkung, nanti kamu bisa terkena kifosis. Bantal jangan terlalu tinggi karena nanti akan mempengaruhi bentuk tulang belakang kamu. Biasanya kalau bantalnya terlalu tinggi nanti ya jadinya seperti ini, nggak mau kan? Maka bantal jangan tinggi. Kemudian kebiasaan skoliosis itu Bobo pernah memiliki murid yang menderita skoliosis. Ternyata setelah Bobo tanya, dia punya kebiasaan, itu bukan kebiasaan, dia sering membantu orang tuanya mengangkut pasir dari sungai. Jadi dia ngambil pasir pakai keranjang, diletakkan di pundaknya, kemudian dia mengangkutnya. Nah, karena kita mengangkut pundak beban di pundak sebelah kanan, maka otomatis pundaknya ini kanan akan mengangkat seperti ini. Nah, kebiasaan yang seperti ini karena sering mengangkat di salah satu sisi, maka tulang belakangnya menderita skoliosis. Kalau dia ngangkat di sebelah sini, nah, maka tulang belakangnya akan membengkok atau skoliosis. Maka biasakan duduk saat kamu belajar itu posisinya tegak, sehingga kamu insya Allah akan terhindar dari 3 penyakit kelainan tulang belakang. Demikian video pembelajaran kali ini. Kalian dapat menonton video ini berulang-ulang. Kalau kamu lupa, kamu tidak paham, kamu bisa membukanya kembali di YouTube dengan tidak memenuhi memori handphone kalian. Selamat belajar, kerjakan LKPD setelah pembelajaran ini bersama tim kalian. Coba dijawab dengan melihat video ini sebagai pengganti Bobo tidak mengajar kalian di depan kelas. Selamat belajar. Terima kasih atas subscribe kalian, terima kasih atas like kalian, terima kasih atas komentar baik kalian. Insya Allah Bobo akan terus buatkan video-video pembelajaran yang lebih bagus dan insya Allah bermanfaat untuk kalian semuanya, sehingga hasil belajar kalian bisa tercapai. Mari berjuang, jangan menyerah pada pandemi. Mencari ilmu harus tetap berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.